Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal qadirul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadithuna rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bittaqwallaha faqad taqahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah salah seorang kalian mati melainkan dalam keadaan yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Al-Karim surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat 13, dan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Masyarakat muslimin jemaah rahimahumullah, bersyukur kita kembali kehadirat Allah yang dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, sampai hari ini tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk kembali beribadah. Semoga ibadah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin dalam kesempatan yang relatif singkat ini berdasarkan kepada ayat dan hadis yang telah dibacakan di awal tadi, kita akan sebuah bahasa khotbah yang berjudul keutamaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimahullah, sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengakui, membenarkan di dalam qalbu Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya kita, baik dalam hal uluhiyah maupun rububiyahnya, maka sesungguhnya orang beriman juga beriman dengan rukun keimanan yang lainnya. Ini antara rukun keimanan yang wajib kita imani tersebut adalah juga iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar bagian dari keimanan yang harus diyakini, diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbus samawati wal ardh, Rabbnya jagat raya semesta, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Allah Rabbnya dua timur dan dua barat, sehingga kita ikrarkan dalam setiap sholat kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabbnya sekalian alam. Maka Bapak saudara kaum muslimin dimarahi Allah, ketika seseorang beriman dengan Allah, beriman dengan qada dan qadar, bahwasanya segala sesuatu yang eksis di jagat raya semesta ini, qada dan qadarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada secara bahasa berarti adalah menyempurnakan, merencanakan dan memutuskan. Sedangkan qadar secara bahasa berarti adalah ukuran ataupun kadar. Maka sesungguhnya segala sesuatu di jagat raya semesta ini direncanakan, disempurnakan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran segala sesuatu di jagat raya semesta ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tentu tidak dapat menghindar dari qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncak keimanan kepada qada dan qadar itu sesungguhnya di dalam qalbunya orang-orang yang beriman mestilah memiliki yang disebut dengan amaliyah qalbu, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai mudabbir yang mengatur, menciptakan segala sesuatu di jagat raya semesta ini, mengatur segala urusannya, yang menetapkan kebaikan dan keburukan terhadap makhluknya. Maka sesungguhnya tentu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya berbaik sangka dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Walau saudara kaum muslimin, di dalam kehidupan ini ada ujian-ujian yang ditetapkan Allah untuk diri kita yang disukai oleh jiwa, itu yang kita sebut dengan kebaikan ataupun nikmat. Tetapi di satu sisi juga Allah menetapkan untuk kita ujian-ujian dalam bentuk keburukan ataupun yang tidak disukai jiwa kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami pasti akan mengujimu dengan keburukan, akan mengujimu dengan kebaikan sebagai sebuah fitnah, ujian, dan kepada kami semuanya kamu akan dikembalikan. Maka sesungguhnya yang menetapkan ujian kebaikan, menetapkan ujian keburukan buat kita, keluarga kita, harta benda kita, sesungguhnya adalah Allah, Rabbnya al-alam, Rabbnya segala makhluk. Maka orang-orang yang beriman mestilah memiliki amaliyah di kalbunya, rasa di kalbunya yang disebut dengan husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau
kita dapatkan tersebut tidak disukai oleh jiwa kita, tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Boleh jadi kalau apa yang kamu sukai di dalam kehidupan ini sesungguhnya itu yang tidak baik untukmu, dan boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itulah yang baik untukmu. Allah Maha tahu rahasianya sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbunya mesti ada yang disebut dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagian kita Bapak Saudara kaum muslimin dalam batasan kemampuan kita untuk berikhtiar, berusaha, lakukanlah secara sungguh-sungguh. Namun sesungguhnya hasilnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasil itu sesuatu yang tidak disukai jiwa, ujungnya kita dituntut untuk ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan itu sesungguhnya adalah puncak pasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ikrar yang harus kita ucapkan setiap hari minimal 3 kali ke Rasul. Raditu billahi rabban. Aku minta Allah Rabbul. Rabb yang menetapkan salah satunya kebaikan dan keburukan kepada kita. Jangan sampai ketika kita diberikan ujian dalam bentuk kebaikan, kita kemudian lupa kepada Allah. Dan jangan sampai pula ketika kita dipuji dengan keburukan, kita mengumpat, memaki Allah Subhanahu. Itu bukan jaminan orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, ada banyak sesungguhnya keutamaan dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan ini. Yang pertama, orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditegaskan oleh Allah dalam hadis qudsi bahwasanya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba-hambaku terhadapku. Ketika hamba menyangka baik, positif thinking, kalbunya atau akalnya, maka sesungguhnya yang baik itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika seorang hamba terus-menerus membangun pikiran negatif thinking, berburuk sangka kepada Allah dalam kehidupan ini apapun bentuknya, maka sesungguhnya yang negatif itulah yang akan didapatkannya. Maka orang-orang yang terus-menerus menjaga berbaik sangka kepada Allah, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat ini rahimahullah. Salah satu ayat di dalam Al-Quran firman Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi terkadang orang beriman sendiri tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Al-Quran yang secara bahasa berarti bacaan, maka sesungguhnya bacaan-bacaan Al-Quran itu akan dapat menjadi obat bagi penyakit-penyakit jasad maupun penyakit-penyakit roh. Asal kita mau mengirimkannya, asal kita mau mendaurahkannya, mengulang-ulangnya untuk dibaca dengan lisan kita dan didengar oleh telinga kita. Maka salah satu terapi hari ini dalam pengobatan kanker Bapak Saudara muslimin adalah dengan memperdengarkan kepada si pasien bacaan-bacaan Quran. Ketika kita yakin berbaik sangka bahwasanya ini akan benar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itu pasti kita dapatkan. Tetapi ketika kita ragu, keraguan itulah yang akan kita peroleh. Yang kedua, Bapak Saudara muslimin, keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengokohkan iman di dalam qalbnya kita kepada Allah
iman yang semakin mantap mengunjam di dalam kolbu, tidak ragu sedikit pun dengan kemahabesaraan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu sedikit pun dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Terkadang kita sendiri yang tidak sabar dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita insan hanya berikhtiar, selebihnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berhusnudzan kepada Allah terus dalam kehidupan ini, imannya akan semakin mantap, imannya akan semakin kokoh kepada Allah. Yang ketiga, tentu dia terhindar dari was-was, terhindar dari putus asa dalam kehidupan. Orang-orang yang senantiasa berhusnudzan kepada Allah, kalbunya akan terhindar dari kekhawatiran. Ketika dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya, akan menjaga keluarga dan harta bendanya, maka rasa khawatir, rasa cemas, rasa was-was akan hilang dari kalbunya. Orang-orang yang senantiasa khawatir, orang-orang yang senantiasa cemas di dalam kehidupan ini, itu menandakan memang imannya kepada Allah masih sangat lemah. Apatah lagi sampai putus asa. Itulah yang terjadi pada diri orang-orang kafir hari ini di belahan-belahan dunia. Kita saksikan dan kita dengar betapa para remaja-remaja kaum kafir tersebut sangat mudah berputus asa dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Padahal baik mukmin ataupun kafir, mereka akan diuji oleh Allah dengan keburukan. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kalian mengira manusia bahwasanya kalian akan dibiarkan saja mengaku saya orang beriman tanpa diuji? Tidak demikian. Ujian-ujian dalam bentuk keburukan, dalam bentuk musibah akan silih berganti datang kepada kita. Orang-orang beriman akan terhindar dari putus asa, was-was di dalam kehidupan ini. Tapi orang-orang kafir mereka akan berputus asa dengan masalah yang dihadapinya. Akhirnya mereka memilih aktivitas untuk bunuh diri. Angka bunuh diri di dunia ini yang tertinggi adalah di negeri-negeri kafir, tidak di negeri muslim. Walaupun bahwa saudara muslimin tetap kita temukan juga di antara saudara kita yang muslim akhirnya memilih jalan bunuh diri. Banyak terjadi. Sebab apa? Disebabkan iman yang lemah, tidak berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya hidup ini hanyalah untuk menguji di antara kita siapa yang paling bagus amaliyahnya, bukan yang paling tinggi makannya, bukan yang menderita hidupnya, bukan sebagai itu hanyalah ujian hidup yang Allah berikan. Semoga kita semua tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul menegaskan jangan sampai kita mati melainkan dalam keadaan benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqadiru ya Rasul, jangan takut. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwal rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal ladzina amanu inni usikum wa iyyakum bittaqwallah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فسبحان الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا إنك تقبل دعاءنا اللهم أكرمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لكم ويهديكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام